menuliskan nomor kelompoknya agar dituliskan, karena setelah ini ya nanti akan ada penjelasan sedikit tentang desain pembelajaran. Setelah itu kita akan masuk kepada breakout room ya. Jadi untuk memudahkan kami dalam mengelompokkan Bapak Ibu di breakout room, karena kelompoknya nanti akan sesuai dengan kelompok yang sudah kami sampaikan di Google Classroom. Ya, mohon di sini ada yang belum ya, nanti silakan dituliskan nama nomornya, nomor kelompok ya, nomor kelompok 1, 2 atau 3. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sudah sedikit lebih rileks ya setelah tadi beristirahat sejenak ya, minum atau mungkin mengkonsumsi sesuatu yang bisa recharge semangat kita semua. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk kita langsung masuk pada materi. Oke. Nah, tadi ya Bapak Ibu ya, setelah kita tahu apa itu ADLX, apa itu Introflex ya, dan sudah tahu kata kunci dari kedua pendekatan tadi. Nah, seperti yang juga sudah disampaikan di awal bahwa semua itu ya, pembelajaran aktif deep learner experience ini akan bisa kita terapkan, akan bisa memberikan dampak yang positif, yang efektif untuk siswa jika kita melakukannya dengan persiapan. Ya, jika kita melakukannya dengan perencanaan. Seperti itu. Ya, karena sesuatu yang baik tentunya harus juga dilakukan dengan perencanaan yang baik. Kayak gitu. Dengan adanya perencanaan, ini akan menjadi guidance bagi kita agar bisa menjadi pedoman bagi kita agar seluruh yang kita harapkan gitu ya, tujuan pendidikan atau tujuan pembelajaran yang kita harapkan ini bisa tercapai dengan efektif kepada para siswa. Alur pembelajaran di sini ya dimaksud dengan alur pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu kalau kita dulu biasanya identik dengan kata RPP lah ya istilahnya. RPP, rancangan proses pembelajaran. Nah, ini kita menyebutnya sebagai desain alur pembelajaran. Nah, desain alur pembelajaran ini gitu ya, Bapak Ibu, dalam ketika kita ingin membuat desain alur pembelajaran, Pak, buatnya seperti apa ya? Yang pertama yang harus dipastikan adalah desain alur yang kita buat adalah desain alur pembelajaran untuk satu kegiatan. Ya, Bapak Ibu, untuk satu kegiatan atau satu pertemuan. Gitu. Misalkan pembelajaran A, B ada dia panjang Pak, dia bisa 2-3 kali pertemuan ya. Berarti bikin 2-3 alur pembelajaran sesuai dengan berapa jumlah pertemuan. Jadi yang dimaksud dengan desain alur pembelajaran ini adalah alur pembelajaran yang Bapak Ibu buat untuk satu kegiatan pembelajaran ya, secara utuh. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bukan satu materi ya, bukan, tapi adalah setiap pembelajaran yang ingin Bapak Ibu lakukan di kelas itu menggunakan satu alur pembelajaran. Tujuannya apa nih? Tujuan dari kita membuat desain alur pembelajaran ya seperti yang tadi sudah disampaikan, tujuannya adalah kita mampu mencapai active deep learner experience gitu ya, agar kita, karena kalau kita tidak merencanakan, kalau kita melakukan itu secara spontanitas, maka berpotensi apa-apa yang kita lakukan gitu ya selama pembelajaran bisa jadi ada yang terlewat. Ya kayak contoh misalkan pelatihan ini Bapak Ibu gitu ya. Pelatihan ini kita menggunakan konsep active deep learner experience gitu ya dengan pendekatan Introflex. Semua ini direncanakan Bapak Ibu, saya, Pak Farina, Bu Santi, itu kita membuat desain alur pelatihan secara detail gitu ya. Kita membuat step by step dari kegiatan pertama sampai kegiatan terakhir itu ngapain aja, ngomong apa gitu ya. Terus slide yang ditampilin slide apa, berapa menit gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu lihat di slide-slide yang saya tampilkan ini ada indikator waktu ya. Misalkan desain alur pembelajaran di sini waktunya 20 menit. Berarti saya punya waktu 20 menit untuk menyampaikan ini. Jangan kurang, jangan lebih kalau bisa. Ya itu. Karena apa? Karena kalau kurang atau kalau lebih ini akan berpotensi mengganggu jadwal
yang lain kayak gitu. Ini adalah bagian dari perencanaan Bapak Ibu gitu ya. Ketika kita mampu merencanakan dengan baik, ketika kita mampu merencanakan dengan detail hal-hal apa yang ingin kita berikan selama proses pembelajaran, ya itu insya Allah mudah-mudahan akan memberikan efektivitas yang tinggi, akan memberikan dampak yang positif terhadap proses pembelajaran itu. Dan ini juga secara tidak langsung menunjukkan kesiapan kita, Bapak Ibu. Kesiapan kita, kesungguhan kita, gitu ya. Totalitas kita dalam mengajar di kelas itu salah satunya ditunjukkan dengan persiapan. Ya, susah kayaknya kita mengakui orang itu sungguh-sungguh melakukan sesuatu kalau dia tidak merencanakan. Ya gitu ya. Ketika dia melakukannya secara spontanitas, dia tidak merencanakannya terlebih dahulu, itu apa namanya, bagi saya belum menunjukkan keseriusan kayak gitu. Ketika kita serius, ketika kita benar-benar bersungguh-sungguh ingin memberikan pembelajaran yang aktif deep kepada siswa kita, maka wujudkan itu dalam perencanaan yang baik. Seperti itu ya. Semua bagian terencana dengan baik Bapak Ibu ya, mulai dari pembukaan mau ngapain aja, setelah pembukaan kegiatannya apa, terus step by stepnya semua direncanakan dengan baik. Ya, setiap bagian terbagi waktu-waktunya. Kayak tadi ya, di saya misalkan sesi materi ini tentang desain alur pembelajaran, maka waktu saya 20 menit. 20 menit saya harus menggunakan waktu yang tersedia untuk menyampaikan ini. Mau saya yang push atau saya pull kayak gitu ya. Saya yang menyampaikan atau saya meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan dalam sesi diskusi atau tadi dengan annotate kayak gitu. Semua semua terencana, semua tertulis, ya semua dibicarakan dengan tim gitu ya. Kalau kita di pelatihan ini, kalau Bapak Ibu mungkin nanti kan ada tuh ya, kalau kalau biasanya koordinator kelas misalkan antar level 1, antar guru kelas 1 berkumpul itu kan membuat desain alur pembelajaran ya. Nanti ini implementasinya bisa seperti itu, atau misalkan Bapak Ibu ya udah bikin sendiri gitu ya. Kita bikin sendiri masing-masing, nanti ini teknis silahkan Bu Siti ya, kepala sekolah untuk mengatur gitu. Apakah guru-guru bikin sendiri atau misalkan dibuat koordinator per level gitu ya, per kelas, per angkatan. Misalkan bikin desain alur pembelajaran semua guru antar guru kelas 1 kumpul bikin gitu seperti apa. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya, desain alur pembelajaran ini penting untuk dibuat oleh Bapak Ibu. Karena apa? Karena tadi ini menjadi guidance bagi kita, ini menjadi panduan bagi kita agar kita apa namanya? Bisa efektif dalam menghadirkan pembelajaran yang aktif deep kepada anak-anak. Nah, itu ya. Jadi ini penting sekali bagi kita semua untuk membuat desain alur pembelajaran. Nah, alurnya apa aja Bapak Ibu gitu ya. Alurnya apa aja? Sebenarnya yang kami lakukan itu yang saya berikan dari pagi sampai hari ini kita menggunakan desain alur pembelajaran ADLX Introflex. Ya, yang pertama adalah pembukaan. Ya, dalam proses pembelajaran itu harus selalu ada sesi pembukaan, gitu ya. Yang di awal juga saya sampaikan tadi, bagaimana pembukaan pembelajaran ini diharapkan mampu mengajak siswa, menarik siswa masuk dalam zona alfa. Ya, otak siswa masuk dalam zona alfa, yaitu zona di mana otak dalam kondisi yang optimal untuk menerima pembelajaran gitu ya, untuk menerima materi, untuk menerima masukan dari kita seperti itu. Nah, pembukaan yang dilakukan oleh guru ini harus bisa memberikan pengkondisian seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita masuk langsung aktivitas utama, langsung belajar kayak yang tadi saya bilang, ketika guru masuk, oke teman-teman silakan buka halaman sekian baca. Ah, itu nggak ada tuh ya. Insya Allah di Nurul Islam udah nggak ada lagi ya guru-guru seperti itu kayak gitu. Dan kita berharap seluruh sekolah gitu ya, seluruh sekolah itu udah nggak ada lagi tuh ya kayak gitu. Ketika guru datang dia harus melakukan suatu pembukaan ya, dengan salam, dengan sapa, mainkan tadi tuh individualisasinya gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus menuliskan pembukaannya mau ngapain gitu ya. Pembukaannya mau ngapain? Kan Bapak Ibu sudah tahu nih dalam satu sesi, oh hari ini saya akan ngajar, waktu ngajarnya misalkan 2 JPM gitu ya. Waktunya misalkan 70 menit atau berapa menit? 60 menit misalkan. Oke, 60 menit, maka dalam waktu 60 menit pembukaannya kira-kira berapa menit ya? Gitu ya. Pembukaannya berapa menit, kemudian apa aja kegiatannya? Kegiatan pembukaan ini gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa merencanakan nih. Itu bisa merencanakan tadi ya, bisa sendiri merencanakannya atau mungkin bareng-bareng dengan guru kelas yang lain seperti itu.
Jadi yang pertama adalah pembukaan, bagaimana kita bisa memberikan pembukaan yang mampu mengajak siswa, menarik siswa untuk masuk dalam zona alfa, gitu, sehingga mereka betul-betul siap, gitu ya. Guru mungkin bisa di awal melihat kondisi siswa, gitu kan. Ada gak yang lagi murung, misalkan, atau ada gak yang lagi kurang bagus nih moodnya, misalkan, gitu ya. Nah ini tips juga ya. Jadi apa namanya? Di sekolah kan biasanya suka ada bagian penyambutan ya, kalau dulu misalkan ketika masih offline ada bagian penyambutan gitu ya, yang mereka tugasnya di depan gerbang misalkan menyambut siswa, salam gitu kan, kemudian menanyakan kabar. Nah itu sebenarnya di depan itu salah satunya memiliki peran penting Bapak Ibu ya, untuk melakukan screening ya, guru yang di depan yang menyambut itu, karena kan mungkin nggak semua guru ya, biasanya paling ada piketnya lah 2-3 orang gitu ya, 2-3 orang menyambut di depan. Itu dia sebenarnya punya peran strategis untuk melakukan screening, mengecek ya, mengidentifikasi siapa siswa yang datang ke sekolah dengan kondisi atau ekspresi yang misalkan kurang kurang oke itu, misalkan oh dia datang dalam kondisi murung misalkan, atau dia datang dalam kondisi kurang happy, atau dia dalam kondisi nangis karena habis diomelin sama ibunya. Kan pagi-pagi itu kalau anak-anak belajar offline itu kan pasti macam-macam tuh, ada yang habis diomelin dulu sama ibunya karena kesiangan, mandinya kelamaan dan lain sebagainya gitu ya. Siswa itu dengan berbagai macam dinamika mereka di rumah sebelum nyampe ke sekolah, ya itu kita harus aware tuh, kita harus ngeh dengan itu semua. Nah tadi tuh bagian penyambutan di depan tuh itu punya peran yang penting tuh, karena dia di depan tuh ngelihat ya, ada anak yang misalkan ke sekolahnya, kalau ketika dulu masih offline ada yang ditarik-tarik dulu sama ibunya gitu kan buat masuk ke sekolah gitu kan, nyampe di gerbang salaman akhirnya mukanya murung dan sebagainya. Nah, mereka yang di depan ini seharusnya mencatat, Bapak Ibu, mencatat gitu ya, siswa-siswa yang perlu perhatian khusus untuk kemudian disampaikan kepada wali kelas gitu. Nah, nanti wali kelas gitu ya menindaklanjuti dengan apa? Menindaklanjuti adalah dengan memberikan pembukaan yang sesuai. Oh, ternyata ada siswa saya yang datang dalam kondisi nangis, atau misalkan oh tadi sebelum berangkat dia diomelin sama ibunya, atau misalkan oh tadi dia kesiangan jadi kondisinya sampai saat bangunnya kesiangan, jadi pas nyampe sekolah masih ngantuk. Nah ini Bapak Ibu ya, informasi-informasi seperti itu bisa dilakukan untuk dalam merencanakan suatu pembukaan gitu ya. Nah ini jatuhnya sih improvisasi ya, ketika misalkan di lapangan kita menemukan kondisi yang berbeda, bisa jadi kita melakukan kegiatan yang berbeda dengan perencanaan sebelumnya. Seperti itu. Tapi yang pasti Bapak Ibu kita semua harus merencanakan setiap kegiatan pembelajaran itu harus ada suatu pembukaan. Tentukan waktunya berapa menit pembukaan, terus kegiatannya apa, kita harus apa, siswa harus apa, kita sebagai guru harus apa. Kayak gitu. Itu yang pertama, pembukaan. Yang berikutnya adalah aktivitas utama. Aktivitas utama itu adalah ya kegiatan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu mau menyampaikan materi apa, waktunya berapa menit, menggunakan media apa, terus nanti siswa aktivitasnya apa. Tadi ya, menggunakan eh, konsep introflex tadi, interaksinya seperti apa namanya? Individualisasinya gimana, bentuk individualisasinya, bentuk interaksinya seperti apa, bagaimana kita memfasilitasi siswa agar berinteraksi dengan sesama siswa, kepada kita sebagai guru, dan kepada lingkungan belajarnya gitu ya. Nah, ini harus betul-betul direncanakan. Tadi ya, kegiatannya apa, waktunya berapa menit, dan toolsnya apa, medianya apa, alatnya apa yang perlu kita kita apa namanya kita hadirkan di pembelajaran itu. Ya. Nah, setelah itu kemudian jangan lupa Bapak Ibu selalu selipkan ice breaking ya. Selalu selipkan ice breaking dalam proses pembelajaran. Nah, kadang ada banyak juga guru-guru yang menganggap ice breaking itu pasti games ya. Jadi seolah-olah jadi buat mereka yang mungkin kurang perbendaharaan games, jadi ngerasa susah. Duh apa ya, terus saya nggak punya ide nih Pak untuk ice breaking gitu ya. Padahal ice breaking itu nggak harus games ya Bapak Ibu ya. Nggak harus games gitu. Nggak harus game. Bapak Ibu bisa melakukan kayak tadi gerakan-gerakan sederhana, misalkan apa namanya, menggerak-gerakkan kepala, stretching, itu juga bagian dari ice breaking gitu kan. Dan kalau misalkan kelasnya udah agak kelas besar, kelas 5, kelas 6 gitu misalkan, bisa juga kita minta siswa untuk melakukan ice breaking
kayak gitu. Kita bisa, nggak harus kita nih yang melakukan ice breaking, siswa misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya sederhana itu bisa kita lakukan. Kalau untuk kondisi online kayak gini, ice breaking gimana Pak? Oh banyak sekali. Dulu itu Pak Hakim ya pernah membuat kegiatan 100 ice breaking online untuk kegiatan pembelajaran. Ada nggak guru-guru Nurul Islam yang ikut? Ya, dulu pernah tuh ya, pernah dibuat, bahkan saya akhirnya secara khusus minta Pak Hakim untuk ngisi di sekolah di tempat saya atau di Nurul Iman untuk memberikan materi tentang pelatihan tentang 100 ice breaking untuk pembelajaran online. Banyak sekali Bapak Ibu ya, mulai dari yang sifatnya gerak-gerak sampai ice breaking yang di komputer gitu ya, tebak gambar kayak tadi saya misalkan ada guess what I say, menebak suara, menebak kalimat dan sebagainya. Banyak sekali gitu. Kemudian, nah yang berikutnya adalah kaitkan dan simpulkan, linking and summarizing. Ya, L dan S biasanya kita nyebutnya LS, linking and summarizing. Kaitkan dan simpulkan. Nah, ini adalah satu tahapan ya di mana kita kalau teman-teman mungkin istilahnya recalling ya. Jadi kita mengingat kembali materi yang sebelumnya sebelum kita masuk pada materi yang berikutnya, gitu ya. Kayak tadi misalkan sebelum saya yang tadi saya sampaikan tentang ADLX, Introflex, sebenarnya kan mungkin Bapak Ibu sudah baca itu ya, Bapak Ibu sudah baca dari buku gitu ya, dari modul yang kami berikan dalam Participants Guide gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah menghubungkan kembali, mengingatkan kembali ya, di awal juga kan sebelumnya kita berdiskusi tentang video gitu ya, tentang video pembelajaran. Saya minta Bapak Ibu menyampaikan pendapat tentang video pembelajaran. Nah, itu bagian dari linking and summarizing, kaitkan dan simpulkan. Kita membuat suatu kegiatan di mana kegiatan pembelajaran itu yang tujuannya untuk mengetahui ya, mengetahui sejauh mana daya ingat atau misalkan nempel atau enggak nih yang kita sampaikan tadi sebelumnya kayak gitu. Nah, ini merupakan kegiatan kaitkan dan simpulkan. Lalu yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, penutup ini tadi banyak ya Bapak Ibu ya, salah satunya ini peran dari refleksi tadi ya. Di introflex itu kan ada interaksi, observasi, dan terakhir adalah refleksi. Nah, bagaimana penutup ini ya adalah penutup yang bermakna Bapak Ibu ya. Jangan sampai penutup itu, karena biasanya gini, saya sudah melakukan supervisi pembelajaran gitu ya kepada banyak sekali guru gitu ya. Kalau di total mungkin ratusan guru lah gitu dari tempat sekolah yang lama sampai yang sekarang gitu. Itu seringkali Bapak Ibu ya, seringkali guru-guru karena mungkin waktunya gitu ya, manajemen waktunya kurang pas, pada akhirnya biasanya kegiatan penutup itu udah cuma sekedar oke, bel, oke selesai teman-teman, alhamdulillah ya, sampai ketemu lagi besok, kita tutup dengan alhamdulillah. Nah, jadi udah begitu aja tuh, gitu ya. Nah, itu teman-teman, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak direncanakan, karena tidak dibuat desain alur pembelajarannya, walaupun ada dalam RPP gitu, atau bahkan di RPP pun sempat saya lihat ya beberapa kali kegiatan di RPP, kegiatan penutupnya apa sih? Paling nggak jauh-jauh tentang menyampaikan materi yang yang akan datang gitu ya, menyampaikan penugasan dan sebagainya kayak gitu. Tapi seringkali walaupun sudah ada di RPP tapi ternyata tidak bisa terlaksana tuh teman-teman di pembelajaran. Kenapa? Karena biasanya sudah berpacu sama waktu, nggak cukup waktunya, tahu-tahu udah bel, tahu-tahu udah tinggal sedikit waktunya. Nah, ini merupakan salah satu kendala yang biasa dihadapi karena biasanya pembelajaran dilakukan tanpa perencanaan yang kuat seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat desain alur pembelajaran ini, harapannya bahkan sampai penutup pun gitu ya, itu bisa mendapatkan porsi yang sesuai seperti yang kita rencanakan. Ya kan, berikan penutup dalam pembelajaran itu yang bermakna, yang kuat, yang mampu menghasilkan pembelajaran yang tadi ya, yang deep gitu ya. Jadi ini aspek penutup pembelajaran ini penting teman-teman. Sekali lagi disampaikan bahwa tentukan waktunya berapa menit ya. Kalau emang sudah waktunya closing ya udah closing gitu. Selesaikan pembelajaran gitu ya. Berapa menit, apa yang harus dilakukan, yang dilakukan guru, yang dilakukan siswa, medianya apa, toolsnya apa. Nah, ini harus dipastikan agar terlaksana.
Seperti itu teman-teman. Ya, jadi nanti desain alur pembelajarannya apa? Ini kurang lebih 5 itemnya: pembukaan, aktivitas, ice breaking, kaitkan dan simpulkan, serta penutup. Nah, teman-teman sebenarnya bisa lihat ya, bisa lihat di participants guide ya, ada di situ format dari desain alur pembelajaran. Nah, setelah ini ya Bapak Ibu, setelah ini silahkan kita akan masuk pada diskusi kelompok ya. Bapak Ibu nanti akan saya masukkan dalam breakout room ya. Saya akan masukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room. Ya, tujuannya adalah nanti setiap kelompok membuat desain ini mendiskusikan. Tadi kan saya sudah menyampaikan ya tentang pembukaan, terus aktivitas utama ya dari sini tadi ice breaking, kaitkan dan simpulkan, serta penutup gitu ya. Untuk aktivitas utama itu kan sudah jelas ya, kegiatan pembelajaran utama. Kemudian untuk ice breaking juga sudah itu cukup jelas. Nah, di sini saya ingin, karena kita akan bagi menjadi 3 kelompok, maka nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 akan membahas tentang pembukaan. Ya, tujuan dari kegiatan pembukaan itu apa aja? Oke, tujuan dari kegiatan pembukaan apa aja menurut Bapak Ibu? Silakan brainstorming sebanyak-banyaknya ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan 1 atau 2, sebanyak-banyaknya. Ini nanti satu kelompok isinya 9 orang. Ya, maka mudah-mudahan ada 9 poin gitu ya tentang tujuan dari pembukaan. Sampaikan hal-hal yang menurut Bapak Ibu itu sesuai. Itu tujuan dari pembukaan itu apa? Kemudian contoh kegiatannya apa? Nah, ini yang penting nih, contoh kegiatannya. Karena kan tadi ya mungkin ada banyak di antara kita yang nggak tahu nih kegiatannya enaknya ngapain ya, bagusnya apa ya, atau sebaiknya ngapain ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu nanti di breakout room ya, kelompok 1 membahas tentang kegiatan pembukaan, kelompok 2 membahas tentang kegiatan kaitkan dan simpulkan, kelompok 3 membahas tentang kegiatan penutup. Ya, apa tujuannya dan sebutkan contoh kegiatannya. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Oke, sampai sini bisa dipahami. Saya akan masukkan Bapak Ibu ke dalam breakout room. Ya, ini masih room 1 baru dulu. Room 1 Pamori. Oke, room 3 ini Bu Fati. Bu Fatia ada 2 nih. Yang mana nih? Yang Fatia Rizka, Fatia laptop. Apa dua-duanya saya masukin? Iya, dua-duanya Ustadz. Dua-duanya ya. Oke. Bu Siti, mau masuk Bu? Atau masih belum selesai ya? Bu Siti tadi katanya lewat aja dulu Pak, saya ada pelatihan. Lewat, oke. Siap-siap. Baik, ini sudah saya masukkan berdasarkan nomor. Ya, waktu di breakout room 10 menit. Oke, Bapak Ibu ya. Waktunya 10 menit untuk diskusi tadi tentang tujuan dari kegiatan itu dan apa-apa aja contoh-contoh kegiatannya. Jangan lupa pilih ketua kelompoknya, terus tentukan notulennya yang mencatat ya, gitu. Dan tentukan juru bicaranya. Nanti setelah breakout room, Bapak Ibu akan balik lagi ke main room, nanti akan presentasi ya, akan presentasi. Ya, jadi tentukan ketua kelompoknya, notulennya maupun juru bicaranya. Silakan terserah mau siapa gitu ya. Dan jangan lupa hasil diskusi, oh ini Bapak Ibu ya, setiap hasil diskusi di breakout room itu harus disimpan dalam file Microsoft Word gitu ya. File Word atau file PowerPoint juga boleh gitu ya. Intinya harus tersimpan dalam satu dokumen file dan itu nanti Bapak Ibu share ke anggota kelompoknya. Karena nanti di Google Classroom salah satu tugasnya nanti Bapak Ibu adalah melampirkan atau mengupload attachment tugas-tugas yang dilakukan selama trip. Ya, kayak misalkan nanti ini Bapak Ibu diskusi, nah itu walaupun tugas kelompok, tapi nanti uploadnya personal, uploadnya pribadi, gitu. Karena di Google Classroom tidak ada fasilitas untuk
upload tugas berkelompok seperti itu. Ya. Jadi tadi ya pertama tentukan ketua, juru bicara dan notulennya, ya dicatat semuanya, terus kemudian filenya di save dan nanti di share ke semua anggota kelompoknya. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Langsung saya open all room. Saya belum ada nomornya, Pak. Oh, Pak Haris berapa? Diganti Pak nomornya Pak. Di rename Pak. Bisa nggak rename? Oh, Pak Haris kelompok berapa? satu aja. Bentar, Pak Haris kelompok Muhammad Haris kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 3. Oke, Pak. Bentar. Haris. Ada 2 nih Pak Haris, yang mana nih? Saya masukin dua-duanya ya. Bulia kok belum join ya? Kelompok 3. Oke, Bulia sudah. Oke. Nggak Bu Siti ini belum. Udah. Bu Ikmatul. Belum otomatis masuk Bu Ikmatul, kayak sinyalnya nih. Ya, Pak Parin, Bu Santi. Mau masuk apa gimana? Oke, nanti Masing-masing. setelah ini mereka bikin desain lengkap apa satu-satu? Satu aja Pak, satu kelompok. Oh, satu. nanti setelah ini BO lagi nggak? Setelah ini, oh iya, enggak, ini kan tujuan. Nah, setelah ini BO lagi bikin desain. Tapi desainnya satu kelompok aja. Tapi itu ketiga-tiganya masuk ke dalam satu kelompok itu. Iya, nanti yang lima itu nanti masuk. Iya. Nanti ada BO lagi setelah ini kan? Iya, nanti ada 2 kali BO. Enggak, mereka presentasi lagi nggak setelah BO itu tadi? Iya, presentasi lagi. Oke. Baik, Presentasi kita lagi. lihat ya buat ngarahin ke itu ya. Iya. Ini 2 ya? Antum kelompok berapa? 2 ya? Bu Santi 3, Pak Parin 2 ya, ini 1 ya. Oke. Join ya. Ya.
Alhamdulillah. Pak Komar, Semua ya. paling utama kabur saya, Pak. Oke, sudah kembali. Pak Haris bisa nggak Pak sharing nih? Kelompok 3 tadi Pak Haris ya? Ya, betul, sudah Pak tadi. Udah saya rename. Oke. Wah, kelompok 3 yang paling cepat nih ya. Udah keluar semua. Oke. Kita masih nunggu yang lain. Kelompok 3 siapa itunya? Ketua kelompoknya sudah ditentukan tadi? Mr. Haris. Oh, Haris. Ini senyum-senyum aja nih. Kayaknya kecepatan ya waktunya bagaimana nih? Tambah 5 menit, Pak, injury time. Ustaz, cepetan Ustaz. Karena kita harus beralih ke ini nih. Tapi nggak apa-apa, nanti kita perdalam ya. Oke, tadi sudah kita 10 menit ya berdiskusi di breakout room. Nah, berikutnya kita presentasi, Bapak Ibu. Presentasi, nanti silahkan kelompok berapa dulu? Urutan aja, Pak, dari pembukaan, dari kelompok 1 nggak apa-apa. 1, silakan. Siapa jubirnya? Jubirnya Bu Aska. Ya. Ketua menyampaikan prolog terlebih dahulu. Bu Eva, silakan. Sambutan. Di luar hasil rapat nih ya. Oke, bismillah. Kelompok 1, insya Allah akan mempresentasikan tentang pembukaan, tujuan, dan juga kegiatannya. Ada anggotanya Miss Vicky, Ustadz Nur, Ustadz Bagus, Ustazah Aska, Ustazah Iqmal, Ustazah Sonia, Ustazah Rahma Mundri. Betul ya? Betul nggak sih? Anak buah, bukan anak buah. Ini menunjuknya asal nunjuk kayaknya nih. Dan Ustazah Anita. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan ke para jubir saya. Silakan. Oke, baik. Ya, Bismillah. waktunya 5 menit ya. Oke, baik, siap Ustadz Komar. Oke, baik, bismillah. Di sini kami dari kelompok 1 yakni membuat beberapa rumusan dalam pembukaan yang sebagaimana telah kita ulas. Di antaranya ada tujuan dan kegiatan inti dalam pembukaan. Nah, di sini kami memiliki rumusan pertama yakni tujuan kami pertama dalam pembukaan yakni untuk minat belajar siswa ya. Ya, lebih tepatnya untuk menarik minat belajarnya. Seperti itu. Kemudian pada poin kedua menarik perhatian siswa masuk ke dalam zona alfa sehingga pemikiran siswa untuk menerima materi secara optimal sehingga pikiran siswa. Jadi kita samakan suhu ya seperti yang diulas oleh Pak Komar di awal tadi. Kita adakan ice breaking dan lain sebagainya di dalam bentuk kegiatan nanti. Jadi sehingga kita yang saat ini sebagai siswa ini masuk ke dalam zona alfa yang mana kita semua siap untuk menerima materi yang baru saja diberikan oleh Pak Komar. Nah, kemudian pada poin ketiga di sini kami di sini untuk mengkondisikan siswa. Ya, tentunya kan setelah siswa sudah siap masuk zona alfa, kemudian mengkondisikannya kembali, yakni siap untuk belajar. Nah, pada poin keempat yakni mempersiapkan siswa agar dapat menggambarkan materi sebelum dimulai. Nah, jadi pada tujuan sini ya seperti biasa guru kan memberikan prolog materi yang akan diajarkan kepada para siswa. Oke, baik. Berikutnya saya kembalikan kepada Bu Aska untuk melanjutkan pada kegiatan. Silakan Bu Aska. Oke, terima kasih Ustadz Bagus ya. Oke, tadi kegiatan pembukaan ini juga sangat penting ya. Jadi kalau kita melihat
apakah siswa itu siap untuk belajar atau enggak, ya dimulai dari pembukaan ini. Kita melihat menarik perhatian siswa untuk mau belajar. Pertama, kegiatannya, ada kegiatan yang pertama ada salam atau doa. Jadi dibuka dengan salam, dibuka dengan doa, terus menanyakan kabar, menanyakan perasaannya, menyapa dengan semangat ya gurunya, agar siswanya pun semangat. Kemudian ketiga ada menanyakan kabar dan mengecek kehadiran. Jadi di kegiatan pembukaan ini guru bisa memanfaatkannya untuk melihat siapa saja siswa yang sudah hadir, siapa saja yang belum hadir. Kemudian yang keempat ada ice breaking. Tadi untuk memfokuskan siswa ya kepada, jadi mungkin ke siswa banyak ke distract dengan hal-hal sekitarnya. Nah, di ice breaking ini supaya siswa itu fokus ke kita gitu, ke pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima ada merefresh materi sebelumnya. Kenapa penting juga merefresh materi sebelumnya gitu, agar siswa juga bisa mengikuti materi yang berikutnya gitu kan, ada keterkaitannya. Kemudian yang terakhir, menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa juga tahu, oh hari ini kita tuh mau ngapain sih. Nah itu dilakukannya saat pembukaan. Itu aja dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Bu Vicky, Bu Eva, Bu Isma, Bu Anita, Pak Nur, Bu Sonya, Bu Yanti, ada yang mau ditambahkan? Tadi belum sempat ditambahkan dari waktu pas ini karena waktunya udah habis ya. Mungkin selain itu juga di dalam pembukaan ada kita juga minta keberkahan dan keridhaan Allah terlebih dahulu gitu dengan cara berdoanya. Jadi itu mungkin bisa jadi tujuan tambahan gitu. Dari sisi ukhrawinya kita bisa meminta keberkahan dari atau keridhaan dari Allah dulu untuk mempersiapkan anak-anak mempelajari materi tersebut gitu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 atas presentasinya. Terima kasih, luar biasa hebat. Kita masuk kepada kelompok 2. Silakan langsung diambil alih. Siapa? Kelompok Baik, 2. bismillah untuk kelompok 2. Kita akan membahas tentang tadi simpulkan dan kaitkan. Ya, saya sendiri sebagai ketua, kemudian Notolen Ustazah Khairun, Jubir Ustazah Iin, anggota Ustaz Apri, Ustaz Amar, Ustaz Nurul, Ustaz Iswa, Ustazah Cynthia, dan Ustazah Eni. Nah, mungkin nanti akan disampaikan oleh langsung saja Miss Iin. Silakan Ustazah Iin. Terima kasih Pak Syafi'i. Bismillah. Dari kelompok 2 untuk tadi kaitkan dan simpulkan ya. Tujuannya yang pertama mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, kemudian mensinkronisasikan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang sedang dipelajari, lalu mengaplikasikan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatannya atau contohnya yaitu yang pertama tanya jawab, yang kedua diskusi, presentasi, proyek, problem solving, dan ice breaking. Seperti itu. Untuk tujuan yang pertama mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, jelas seperti yang tadi sudah kita dengarkan dari pemaparan Pak Komar, bahwa kaitkan dan simpulkan ini adalah mengingat atau menghubungkan kembali materi sebelumnya sebelum masuk pada materi baru ya, seperti itu. Kemudian kita bisa membuat satu kegiatan pembelajaran tersebut itu nempel apa bahasa Indonesia yang bakunya, bisa menyerap ya, menyerap. Kenapa Pak? Melekat pada peserta didik kita. Kemudian mensinkronisasikan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang sedang dipelajari. Ini jelas ya, seperti judulnya juga, yaitu simpulkan. Kaitkan. Jadi berkaitan antara yang sudah pernah kita berikan dengan yang akan dipelajari saat itu. Lalu mengaplikasikan materi dengan kehidupan nyata ya. Jadi diaplikasikan
Tidak hanya secara materi saja, mereka mengetahui materi saja, namun bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari teman-teman yang lain? Oke. Alhamdulillah, terima kasih kelompok 2. Kalau tidak ada penambahan, kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Alhamdulillah. Berikutnya terakhir dari kelompok 3. Silakan langsung diambil alih. Siapa ketuanya? Haris. Ustadz Maimun memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Komarudin yang telah memberikan kepada kita kelompok 3 kesempatan untuk menyampaikan apa yang kita sudah rumuskan bersama-sama di kelompok 3. Maka dari itu saya persilahkan kepada jubir saya, Mr. Maimun, untuk menyampaikan apa yang sudah kita rumuskan bersama-sama. Kepada Mr. Maimun, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Saya sih udah nunjuk jubirnya di sana deh. Astagfirullahaladzim, hari-hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan ditunjuk diadakan, padahal sebelumnya saya sudah menunjuk Miss Hasna, tapi akan dibalikin kembali. Kemudian dari ketua tadi sudah disampaikan Mr. Haris, kemudian notulen ada Ustazah Inu Amalia Rahman, dengan keanggotaan ada Ustazah Ardelia, ada Ustazah Fatia, Ustazah Mar'a Magdalia, Ustazah Hasna, kemudian Ustazah Siti Dianawati, dan ada Ustazah Zahratul Firdaus. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan penutup. Kegiatan penutup yaitu dari tujuan kegiatan penutup yang pertama adalah menguatkan materi atau apa yang disampaikan selama proses pembelajaran. Kemudian ada juga yang nomor poin kedua untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik maupun guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian di poin ketiga menginformasikan rencana kegiatan untuk pertemuan berikutnya atau untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang keempat, mengingat kembali materi yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Itu dari tujuan kegiatan penutup. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan, contoh kegiatan penutup. Dari poin pertama, yaitu melakukan kegiatan recalling materi yang disampaikan sebelumnya dan doa. Kemudian poin kedua, guru menyampaikan informasi mengenai persiapan pertemuan berikutnya. Pada poin ketiga, melalui tanya jawab langsung terkait materi atau latihan soal. Kemudian yang keempat, guru mengevaluasi pembelajaran di hari tersebut. Yang kelima, mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan contoh tentang sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin keenam, guru dan siswa secara bersama-sama melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan poin terakhir, bisa menggunakan metode traffic light, kemudian recalling, dan ditutup dengan mendoakan peserta didik serta kafaratul majelis. Ini hasil dari diskusi semua keterlibatan kelompok 3 insya Allah. Yang selebihnya saya kembalikan kembali kepada ketua kita yaitu Mr. Haris. Silakan. Oke, baik, terima kasih Mr. Maimun dan terima kasih juga kepada teman-teman semua, kepada Miss Inu, Miss Fatia, Mr. Maimun, Miss Lia, Miss Ardelia, Miss Firda, dan Miss Hasna terhadap semua partisipasi yang sudah dilakukan. Untuk itu, kami dari kelompok 3 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah memberikan kelompok. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah perbendaharaan kita ya, khususnya tadi tentang contoh-contoh kegiatan baik pembukaan, kemudian kaitkan dan simpulkan serta kegiatan
penutup. Nah, tadi Bapak Ibu sudah membuat contohnya. Setelah ini kembali kita di breakout room lagi, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ya. Nanti di breakout room sama seperti tadi, kelompoknya sama, waktunya juga sama, kurang lebih 10 menit ya untuk tiap kelompok. Bapak Ibu, sekarang tugasnya adalah membuat ya apa namanya desain sederhana tentang pembelajaran. Ya, bikin satu aja tiap kelompok, jadi bukan satu orang satu desain ya. Bikin satu untuk tiap kelompok, tentukan temanya, tema pelajarannya apa gitu ya, atau materinya apa. Terus ini untuk kelas berapa dan rincian dari kegiatan tiap bagiannya tadi ya, dari yang pembukaan, terus aktivitas kegiatan inti, kemudian ice breaking-nya, linking and summarizing-nya, serta kegiatan penutupnya ya, seperti yang ini ya tadi ya. Di alur pembelajaran, pembukaannya apa, aktivitasnya apa gitu ya, terus ice breaking kaitkan dan simpulkannya apa, penutupnya apa, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya 10 menit untuk menentukan ini semua gitu. Sampai sini dipahami tugasnya. Nanti insya Allah kami, saya, Pak Parin, Bu Santi ada di tiap kelompok juga ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung didiskusikan nanti saat di breakout room. Oke, saya stop share. Kita kembali ke breakout room seperti yang tadi, orang-orangnya masih sama. Silahkan masuk.
Oke, selamat kembali ke main room. Kayaknya banyak yang kepotong ya, di tengah-tengah lagi diskusi, tahu-tahu sudah keluar. Oke, mudah-mudahan masih tetap efektif ya Bapak Ibu. Langsung saja tadi dari kelompok 1 pertama ya, sekarang kita mulai dari kelompok 3. Kita mulai dari kelompok 3 terlebih dahulu. Siapa? Ya. Silakan Ketua Haris. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Komarudin telah memberikan kesempatannya. Langsung saja kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama kelompok 3 yang akan mempresentasikan ke program yang tadi sudah dirumuskan bersama-sama. Untuk kepada Miss Hasna dan Mr. Maimun, jubir dari kelompok 3 dipersilahkan. Oke, terima kasih Mr. Haris. Bismillah. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kami memutuskan untuk membuat tema mengenai lingkungan di kelas 5. Dan materinya mengenai ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat. Nah, ini juga sudah dibuat sesuai dengan alur tujuan ya namanya, alur pembelajaran. Yang pertama yaitu pembukaan, diisi dengan doa, menanyakan kabar, dan ice breaking. Selanjutnya dilanjut dengan aktivitas. Di aktivitasnya itu karena tadi kita materinya mengenai ciri-ciri lingkungan bersih dan sehat, maka yang berkaitan dengan itu, yaitu yang pertama, melihat lingkungan sekolah, apa yang ditemukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, mencatat atau membuat laporan dari apa yang telah dilihat. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, diskusi dan tanya jawab, membuat list untuk menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya dilanjut dengan penutup, yaitu recalling. Nah, ada beberapa poin yang belum sempat kami masukkan di sini, Bapak Ibu, karena waktunya terbatas. Nah, jadi di penutup ini, termasuk juga di recalling, yaitu kami merefleksikan dari pelajaran yang diajarkan. Misalkan karena tadi ini lingkungan, maka siswa-siswa diajak untuk mengambil peran ketika mereka tahu tentang lingkungan di sekitarnya, maka apa yang bisa mereka kontribusikan seperti menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Mungkin dari saya sekian, bisa ditambahkan oleh Pak Maimun atau mungkin dari teman-teman. Baik, itu dari kelompok 3, alhamdulillah sudah dijabarkan juga oleh Miss Hasna. Tadi hasil dari diskusi teman-teman kelompok 3 semuanya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami kembalikan lagi ke Pak Ketua, Pak Haris, pada yang silakan. Baik, terima kasih teman-teman hebat atas semua partisipasinya. Semoga apa yang kita presentasikan dimengerti ya oleh teman-teman sekalian, bisa dicerna dan kita bisa mengambil hikmahnya bersama-sama. Terima kasih kepada semuanya dan terima kasih juga Pak Ahmad Komar. Untuk itu saya kembalikan Pak Ahmad Komar, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3 lengkap ya, ada MC, moderator, pengisi acara. Oke, berikutnya kelompok 2, silakan. Baik, untuk kelompok 2, dari kami akan membahas tentang tema diriku dengan subtema keluargaku ya di kelas 1 yang akan disampaikan untuk pembukaan yaitu oleh Miss Iin. Silakan Miss Iin. Ya, terima kasih Mr. Safi. Bismillah. Untuk kelompok 2, temanya adalah diriku. Subtemanya keluargaku untuk kelas 1. Alur desain pembelajarannya yang pertama pembukaan, yaitu ada salam pembuka, kemudian tanya kabar diri dan keluarga, cek kehadiran peserta didik, doa pembuka, tepuk semangat, tilawah Quran Surah At-Tahrim ayat 6, kemudian menyampaikan tujuan pembelajarannya, lalu persepsi. Ya, selanjutnya silahkan. Oke, aktivitas utama yang akan disampaikan oleh Miss Nurul. Silakan.
Silakan Miss Nurul. Baik, aktivitas utamanya mula-mula siswa menggambar anggota keluarganya, anggota keluarga yang tinggal di rumahnya. Setelah menggambar, kemudian guru mengarahkan kepada siswa untuk menceritakan anggota keluarga yang sudah digambar. Mereka menceritakan terlebih dahulu, setelah itu guru menginformasi gambar yang telah dibuat oleh peserta didik. Maksudnya guru menanyakan untuk gambar yang sebelah kanan misalkan, itu siapa gitu. Misalkan nanti siswa itu menjawab ibu misalkan. Kemudian apa perbedaannya dengan ibu dan kakak misalkan gitu. Ya, silakan dilanjut ice breaking. Ice breaking-nya akan disampaikan oleh Miss Cynthia sambil dipraktekkannya Miss Cynthia agar semuanya tahu. Ya, agar pembelajaran menyenangkan, kita melakukan ice breaking. Kita akan menyanyikan lagu Favorite Finger. This is your favorite, your 5 fingers. Let's sing. Mother finger, How are you? Here I am, Here I am. How do You do. Father Father finger, father finger. Here I am. Here I am. How do you do? And brother, sister, and baby finger. The last one, baby finger, baby Finger, baby finger. How are you? Here I am. Here I am. How How do do you you do? do? Okay, that's it now. Thank you. Kemudian masuk poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mr. Muammar. Silakan. Ya baik, untuk kaitkan dan simpulkan yaitu guru berdiskusi bersama peserta didik terkait perintah Allah untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka. Yaitu di sini bagaimana seorang guru bisa menguasai atau bisa menerapkan keterampilan bertanya atau keterampilan bercerita. Dikaitkan dengan Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yaitu menjauhkan diri dari siksa api neraka. Misalnya dengan bertanya kepada anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah mendoakan orang tuanya, siapa yang sudah salaman atau cium tangan, atau siapa yang sudah mengucapkan salam, karena mengucapkan salam bagian dari doa, yaitu doa keselamatan. Jadi bagaimana guru bisa keterampilan bertanyanya dengan baik kepada anak-anak usia kelas 2 dan bisa bercerita sederhana terkait dengan bagaimana cara menghindarkan diri dari siksa api neraka, yaitu dengan mendoakan orang tuanya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Oke, poin selanjutnya yaitu terakhir adalah penutup yang akan disampaikan oleh Miss Uswa. Silakan. Baik, selanjutnya adalah penutup, yakni guru mengajak siswa untuk bersama-sama merefleksikan, mengambil hikmah dari apa yang sudah dipelajari. Kemudian guru memberikan reward kepada siswa berupa menyampaikan rasa senang atau bahagia bisa belajar bersama dengan siswa. Setelah itu, guru mendoakan kebaikan bagi peserta didik dan menyampaikan salam dan memberikan salam dari guru untuk orang tua melalui siswa. Setelah itu ditutup dengan doa dan salam. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk anggota kelompok kedua. Semoga apa yang disampaikan mendapatkan manfaat ya. Yang kalau memang ada kebaikan silakan diambil. Memang kalau ada yang belum tepat maka bisa diperbaiki bersama-sama. Saya kembalikan ke Ustadz Komar. Silakan Ustadz. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Luar biasa. Ini jubirnya ganti-gantian ya, biar semua merasakan ya. Nah, ini mungkin bisa ditiru nanti nih untuk kelompok-kelompok berikutnya dalam diskusi yang berikutnya. Berikutnya untuk terakhir kelompok 1, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya dari Pak Komar dan teman-teman semuanya nih. Kelompok 1 bertemakan tentang diriku, subtema aku dan temanku atau kegemaran. Nah, nanti akan disampaikan oleh Miss Anita. Silakan Miss Anita untuk pembukaan.
Ya, baik. Di sini sesuai tema diriku. Nah, di sini pembukaannya adalah pertama-tama salam, yaitu doa, salam, terus doa, terus menanyakan perasaan Ananda, ya, perasaan siswa, terus menanyakan kabar dan mengecek kehadirannya. Lalu itu ice breaking. Setelah ice breaking, merefresh kembali materi yang sebelumnya agar lebih terkait dengan materi yang akan disampaikan. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan tujuan dan pembelajaran. Selanjutnya kegiatan intinya. Oke, untuk kegiatan inti terima kasih Miss Anita, disampaikan oleh Miss Eva. Silakan Miss Eva, ketua ya. Nggak apa-apa ya ketua yang menyampaikan. Oke, nggak apa-apa, Mister. Makasih, Mister Nur. Nanti ini mohon diralat ya, Miss Vicky, kegemarannya dihilangkan. Ternyata kegemaran itu masuk ke tema 2. Untuk kelas 1 masuk ke tema 2. Ya, terima kasih Miss Vicky. Kegiatan inti, ini kan temanya diriku, aku dan temanku. Di sini kami mengambil tentang kegemarannya si anak-anak nih, dimulai dari gurunya, misal mana sih? Bentar ya, saya perbesar dulu, tidak kelihatan di saya. Oh ya, yang pertama dilakukan guru melakukan tanya jawab apa sih kegemaran atau hobi yang disukai oleh anak-anak, dimulai dari gurunya mungkin mengenalkan hobiku adalah membaca buku atau mendengarkan musik, melukis, mewarnai dan segala macamnya. Lalu membagikan kelompok. Tujuan dari membagikan kelompok tersebut adalah agar siswa satu sama lain dapat mencari informasi berdasarkan dari materi yang akan disampaikan oleh guru. Menanyakan kegiatan yang disukai teman tadi sudah dilakukan di kegiatan kelompok. Nah, ketika membagikan kelompok, guru bisa melakukannya secara acak tanpa harus menunjuk ataupun meminta kepada siswa, kalian boleh memilih teman, tapi dengan cara satu, misalnya ada satu pohon di mana ada 4 orang berteduh di sananya. Jadi kalau sudah ada 4 orang, orang kelimanya bisa mencari pohon yang lain. Dengan seperti itu bisa membuat anak-anak yang lain terbentuk kelompok tanpa harus guru itu memilih dan teman-temannya pun memilih. Lalu dilakukan diskusi kelompok berdasarkan dari data yang sudah didapatkan oleh anak-anak, presentasi, dan yang terakhir adalah guru bertanya. Lalu kegiatan penuhnya yang akan disampaikan oleh Miss Rahma, Miss Mundi, Bu Ranti. Semua silakan Umi. Baik, kegiatan penutup seperti kegiatan di kelompok 1 dan kelompok 2, kita mengadakan refleksi atau recalling, mengulang kembali, menanyakan kepada siswa kegiatan yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah didapat siswa pada kegiatan hari ini. Kemudian ditutup dengan doa penutup seperti biasa maupun mendoakan siswa seperti yang kita lihat di video pembelajaran supaya menjadi anak soleh dan soleha, serta salam bisa juga titip salam seperti di video tersebut, titip salam untuk orang tuanya. Demikian penutupnya. Baik, terima kasih kelompok 1, dan itu Pak Komar yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk semuanya, kelompok 1, kelompok 2. Bapak Ibu luar biasa, walaupun waktunya sangat sempit sekali gitu ya, tapi bisa menghasilkan hasil diskusi yang berbobot ya, berkualitas. Mudah-mudahan nih tadi ya sekedar simulasi, nanti Bapak Ibu insya Allah akan ada waktunya untuk membuat desain pembelajaran yang utuh, yang lengkap, dan bahkan nanti yang akan dipraktekkan langsung di kelas di depan siswa. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sesi pertama sudah usai untuk materi ADLX Introflex. Nggak berasa ya 3 jam lebih gitu ya saya menemani Bapak Ibu untuk sesi pertama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, saya minta dong Bapak Ibu tuliskan di chat 1-2 kata lah yang menggambarkan perasaan atau kesan yang Bapak Ibu alami selama kurang lebih 3 jam kita berinteraksi gitu ya, saya menyampaikan materi, Bapak Ibu berdiskusi dan lain sebagainya.
Silakan dituliskan di chat room bagaimana perasaan atau kesan yang Bapak Ibu alami gitu ya dari pelatihan ini. Tambah ilmu, seru. Pak Muri. Ibu Vicky tambah ilmu, yang lain seru dan banyak hikmahnya. Alhamdulillah. Kudu gercep, wah ya kudu gercep ya Bu ya. Mesti menantang, bermanfaat. Insya Allah nanti akan ada banyak lagi ya Bapak Ibu ya, sesi-sesi diskusi, sesi-sesi breakout room yang akan Bapak Ibu jalani. Nah, di situ nanti mudah-mudahan ya udah tahu nih polanya kayak gimana, bisa berpacu dengan waktu, banyak banget pelajaran yang diambil. Berkesan sekali, alhamdulillah. Nambah ilmu, wawasan, dan keterbukaan dalam mengembangkan pembelajaran. Mantap. Oke. Ilmu baru dari Pak Syafi'i, berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan baru mengerti penggunaan RPP setelah dijelaskan mengapa harus detail. Mengapa harus detail ya Bu ya. Nah, itu dia pentingnya, kita harus detail. Jadi jangan sampai dokumen RPP itu hanya sekedar formalitas gitu ya, yang penting ada gitu. Apalagi ada RPP dikumpulinnya di awal tahun tuh, kita bikin RPP selama setahun. Nah, itu kan nggak kebayang tuh, nggak mungkin RPP itu dibuat secara detail gitu. Nah, mudah-mudahan nih jadi pengingatan bagi kita semua gitu ya, bahwa pentingnya perencanaan untuk kita buat agar yang kita lakukan itu efektif sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang ingin kita jalankan. Itu saja Bapak Ibu untuk sesi pertama kali ini. Kita insya Allah akan kembali lagi nanti jam 1. Ya, jam 1 akan kita mulai. Jadi kalau bisa sebelum jam 1 Bapak Ibu sudah masuk ke ruangan ya, jam 1:15. Kalau bisa sudah masuk ke ruangan, boleh lift dari Zoom-nya gitu ya. Mungkin pengen mendinginkan handphone atau laptopnya karena kalau nyala terus kan lumayan ya. Nanti insya Allah silakan balik lagi jam 1 maksimal, kita akan sudah mulai sesi materi yang kedua. Itu saja Bapak Ibu, kita tutup sementara dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, silakan yang mau lift boleh. Izin lift. Terima kasih Ustaz. Izin lift Ustaz. Omar. Di sini Ustaz. Yuk, silakan. Pak Komar, Bu Santi, Pak Parin, maafkan ya. Iya, gimana hasilnya tadi? Ya, Bu. Tadi dulu ini suaranya saya matiin. Bentar. Ya Allah, gak kedengeran suara Ibu Santi. Guru saya bilang lagi istirahat soalnya. Maafkan tidak bisa full. Ternyata habis pelatihan disuruh langsung teknis beliin orang tua sama ini guru buat persiapan tatap muka. Oh, udah berarti udah tatap muka ya? Enggak, kalau tadi penjelasan Pak Momon sih di bulan Agustus sesuai rencana awal kan UKD sempat bilang mau maju Juli kan, nggak jadi, tetap di Agustus kayaknya. Berarti masuknya, berarti yang batch 1 juga diundur dong? Batch 1 udah kan kemarin mah pas sebelum Lebaran dia. Oh gitu ya? Dan aneh bulan Juli juga. Ini aneh pelatihannya seminggu. 4 Agustus, Masya Allah. Pelatihannya seminggu nih dari sekarang, makanya melibatkan orang tua juga. Ini lagi ngatur-ngatur. Jadi maafkan ya, hari ini nggak full dampingin. Kapan mulai trainingnya, Bu? Trainingnya udah terhitung mulai hari ini, Pak. Jadi hari ini sosialisasi. Dari sosialisasi itu kan ternyata banyak berkas yang harus diisi. Nah ini saya tadi karena ikut nggak fokus banget, terus tanya-tanya teman yang ikut full kan gitu. Coba pelajari dulu Bu Siti panduannya. Jadi hampir kayak sekolah penggerak Pak. Jadi belajar mandiri sebenarnya, tapi bedanya ngelibatin orang tua. Jadi orang tua juga suruh jadi peserta. Gitu.
Sedang istirahat Sasanya. Bu Sonia gimana papahnya? Iya, Bu Sonia. Papahnya gimana? Tadi masuk UGD, terus sepertinya benar terpapar, jadi lagi diurusin untuk penolongan COVID-nya. Mohon doanya ya, Bu ya. Saya izin meeting dulu ya, Bu ya, masih koordinasi sama Mama. Iya, iya. Alhamdulillah. Saya izin apa berarti? Izin pamit juga ya? Mungkin ujian. Bapak Ibu instruktur mau koordinasi, saya izin pamit ya. Saya juga mau live juga nih. Kalau kita juga mau makan. Pak Farid cek kesehatan dulu, Pak Farid. Suaranya kelihatannya gimana suaranya, kedengarannya? Dibandingkan yang awal sih kayaknya ini Udah bagusan Kan ya. ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti nggak batuk tuh selama ngisi materi ntar siang ya. siapin air Pak 1 galon Pak. Harus airnya banyak Pak. Siap, siap. Pamit ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita keluar nggak nih? Ya Pak Komar, nanti di info roomnya dibuka jam berapa? 12:30 atau jam 1:15?